saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Shalom teman-teman Joel Kids, kembali lagi dengan Faith Ranger di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Hari ini Faith Ranger akan menemani kalian di ibadah online Joel Kids. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami, sertai kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's go! Hai, shalom adik-adik Joel Kids semuanya. Wow, siapa yang sudah siap untuk ikut ibadah online Joel Kids hari ini? Sama-sama teriakan, yes! Yes! Kamel. Ya. Hari ini ada ibadah online Joel Kids ya kak? Wah iya dong kak, kenapa kak? Kayaknya seru banget tuh kak, boleh ikut gak kak? Oh pastinya boleh dong kak. Adik-adik Joel Kids juga pasti senang banget. Kak Mel hari ini nggak sendirian nih di sini, ditemenin sama. Halo adik-adik semua, nama kakak Kak Gisel. Wah, hai Kak Gisel. Wah, berarti hari ini Kak Mel dan Kak Gisel akan temenin adik-adik Joel Kids semua untuk memuji dan juga menyembah Tuhan. Wow, semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang udah siap, sekarang semua barang-barangnya, ya kan mainannya, makanannya semua disingkirin dulu. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Oke semua? Oke, kalau gitu ada Joel Kids semua, sekarang Kak Mel ajak semua tangannya dilipat, semua matanya ditutup. Tuhan terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau sembah Engkau, kami mau mulai ibadah kami Tuhan hari ini Tuhan. Biar anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu yang hadir di setiap kami, hadir di rumah kami masing-masing Tuhan, dan menjamah setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin.
Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat Mau selalu dekat ke hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Semuanya kita mau sembah Tuhan dari awal. Sekali lagi minta Tuhan bersihkan setiap hidup kita. Tangannya diangkat dua-dua semua. Matanya tetap ditutup Tuhan Firman. dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Semua tangannya diangkat. Minta Tuhan bersihkan setiap hidup kita. Pagi hari ini biar ini jadi kerinduan setiap kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Nyanyikan lagu ini yang keras. Angkat tangannya yang tinggi semuanya. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Beri kami sukacita, anugerah berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar hadirat-Mu sendiri yang hadir di setiap kami dan menjamah setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Siapa adik-adik jual yang pagi hari ini bersukacita? Katakan yes. Yes. Yeay, wah semuanya bersukacita. Kalau kayak gitu kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan pakai lagu ini ya. Bisa semua? Soalnya yang kenceng ya, oke? Sukacita senantiasa Di dalam suka maupun duka. di dalam suka maupun duka. Sekali lagi katakan bersukacita. Bersukacita senantiasa
lagi. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Semuanya lancar. Aku percaya Tuhan Yesus baik. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Sekali lagi. Ku terima berkat Tuhan setiap hari. Semua tepuk tangan di atas kepala. Dengan sukacita dan anugerah apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pasti luar biasa. Yeay. Wah, semuanya hari ini sukacita kan? Sukacita kita memuji Tuhan sama-sama. Tepuk tangan. Ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidup. Semua tangannya diangkat. Dan menyembahmu, loncat yang tinggi semua, dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hari ini ku bersuka. Semua tangannya diangkat. Tepuk tangan di atas kepala. Kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Ku bersuka bersamamu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang terbaik, yang terindah di hidup. Mau memuji dan menyembahmu, loncat yang tinggi buat Tuhan, dengan hati bersyukur dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau ajak semuanya untuk teriakan nama Yesus yang keras, oke? Siap semua? Yesus, 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 Yesus. Mana suaranya? Yesus, 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 Yesus. Kita mau loncat buat Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan mulutku menyembah, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dengan sepenuh hati menyanyi dan menari, meninggikan nama-Mu siapkan hati kita sekali lagi. Dan kita mau minta Tuhan Tuhan yang mendengar setiap apapun yang kita sedang masalah atau apapun itu.
ada di setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu bersama dengan kami, Engkau yang dengarkan setiap doa-doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga Tuhan, kami mau minta Tuhan, Engkau yang buat tanah hidup kami Tuhan, tanah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Biar setiap benih firman yang akan disampaikan Tuhan, kami dapat menangkap Tuhan, berbuah dan juga menjadi berkat buat hidup kami, menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami percaya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Wah, ketemu lagi sama Kak Miranda nih. Hari ini kita mau belajar firman lagi. Tadi Kak Miranda lihat tuh yang puji Tuhan dan sembah Tuhannya semuanya sungguh-sungguh, semuanya serius, keren-keren adik-adik. Sekarang kita mau siapin hati buat firman, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Coba Kak Miranda mau lihat sikap berdoa yang baik. Siap ya? Oke, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang tetap bimbing dan sertai kami Tuhan. Engkau yang berikan roh hikmat, roh pengertian yang dari-Mu. Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu itu dapat tumbuh subur dalam hati kami, dapat kami lakukan dan juga kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar Engkau yang bimbing Tuhan sampai akhir ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman bareng Kak Miranda. Kita akan belajar firman tentang hidupku percaya janjinya. Wah, janjinya siapa ya Kak ya? Coba ada yang tahu nggak? Janjinya siapa sih? Hidupku percaya janjinya. Janjinya siapa? Siapa nggak kedengeran? Bener banget, janjinya Tuhan adik-adik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab. Depannya itu huruf A adik-adik. Tokoh Alkitab ini tuh sering disebut sebagai bapak orang beriman. Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu? Bapak orang beriman itu siapa? Bener, Abraham adik-adik. Masih kan nggak tuh ceritanya tentang Abraham? Jadi nih adik-adik nih, kita bakal belajar tentang imannya Abraham. Jadi Abraham ini punya iman yang luar biasa. Suatu saat Tuhan minta Abraham, Tuhan panggil Abraham untuk pergi untuk berangkat ke suatu tempat yang Abraham tuh nggak tahu tempatnya tuh di mana sih, kayak apa sih bentuknya tempatnya. Jangan-jangan nanti di sana panas lagi. Dia nggak tahu adik-adik. Dulu kan belum zaman ada Google ya adik-adik ya. Dia nggak bisa searching tuh, aduh tempatnya apa ya? Berapa jauh ya? Kira-kira kalau berangkat ke sana tuh bakal ngabisin berapa jam ya? Berapa hari? Berapa tahun ya? Itu belum ada adik-adik. Jadi Abraham benar-benar nggak tahu itu tempatnya di mana. Apakah nanti tuh di sana bakal ada padang gurun yang gersang? Nanti kepanasan gimana? Nanti kalau haus gimana? Nanti kalau lapar gimana ya Tuhan ya? Nanti aku kelaparan, aku kehausan, nanti aku mati Tuhan. Nggak usah ya Tuhan ya. Aku nggak usah berangkat ya. Nanti kalau misalnya aku di jalan kenapa-napa gimana? Kalau ada harimau buas gimana? Gitu adik-adik. Apakah Abraham kayak gitu? Enggak ya adik-adik ya. Abraham punya iman yang besar sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan, dia lakukan semua perintahnya Tuhan. Akhirnya Abraham taat, Abraham pergi ke tempat yang dijanjikan sama Tuhan. Dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan rumahnya, yang harusnya tuh dia santai-santai aja. Dia tiduran nyaman di rumahnya, tapi dia harus berangkat ke tempat yang dia nggak tahu. Karena apa? Karena Abraham itu punya iman yang besar. Dia percaya sama Tuhan, dia taat sama Tuhan. Nah adik-adik, kalau misalnya Abraham aja bisa nih, kok bisa ya Kak ya? Kok bisa Abraham tuh yakin? Kok dia kok berani gitu loh langsung ke tempat yang dia nggak tahu? Dia nggak tahu di sana ada apa aja loh Kak. Nah ini yang akan kita pelajari dari Abraham adik-adik. Habis ini nih Kak Miranda bakal kasih lihat ilustrasi buat kalian supaya nanti kalian dapat gambaran yang baru dan mengerti isi firman-Nya hari ini. Coba ya kita lihat ya sekarang ya. 1, 2, 3. Oke David, sekarang Kak Miranda minta buat kamu maju ke depan.
Aku nggak mau Kak, aku ke kiri aja ya Kak. Loh, jangan. Nanti kamu nabrak. Coba ke kanan dikit. Loh, ke depan aja lah Kak. Loh, kamu harus percaya sama Kak Miranda David. Kak Miranda nggak bakal buat kamu nabrak kok, tenang aja. Kak Miranda akan jagain kamu biar tetap aman. Coba sekarang kamu geser ke kanan sedikit. Coba geser ke kanan sedikit. Habis itu maju 2 langkah. Coba. Lagi. Oke. Nah, syaratnya kamu itu harus percaya Kak Miranda David. Oke Kak. Oke adik-adik, udah lihat ilustrasinya tadi? Gimana? Udah paham belum ya tadi yang dilakuin sama anaknya? Paham nggak tadi? Coba ya kita bakal bahas semuanya adik-adik ya. Nah jadi adik-adik, berapa banyak dari kita nih yang mau melihat dulu baru percaya? Berapa banyak dari kita yang minta jaminan ke Tuhan baru mau beriman? Tuhan, nggak kelihatan Tuhan. Tuhan gelap Tuhan. Nanti kalau aku kesandung gimana Tuhan? Nanti kalau misalnya di depanku ada jurang tuh nggak kelihatan, nanti kalau aku jatuh gimana Tuhan? Pernah kayak gitu? Adik-adik coba Kak Miranda mau tanya. Pernah nggak sih Tuhan itu biarin kita celaka? Apakah Tuhan itu mau kita celaka? Nggak mau ya. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita adik-adik. Dia nggak akan pernah biarin kita celaka. Karena apa? Karena rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan. Jadi nih kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus punya iman ke Tuhan. Meskipun nggak kelihatan apa-apa, kita percaya sepenuhnya ke Tuhan. Janji ya, bener ya, bisa ya. Karena apa sih adik-adik? Walaupun kita nggak melihat apa-apa, kita nggak kelihatan apa-apa Tuhan. Mana sih janjimu Tuhan? Aku kok nggak kelihatan, kok aku nggak lihat sampai sekarang, kok belum ada sampai sekarang. Tapi Tuhan itu udah siapin sesuatu yang spesial buat kita adik-adik. Karena kita ini beriman bukan karena apa yang kita lihat. Kita beriman nih sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita beriman bukan dari apa sih yang kelihatan. Tapi kita beriman didasarkan sama janjinya Tuhan. Tuhan loh yang janji sama kita. Yaudah kita tinggal percaya aja adik-adik. Habis itu ceritanya Abraham itu adik-adik, buat kita paham, itu ceritanya Abraham biar kita tuh menunjukkan bahwa Abraham itu punya kepercayaan sama Tuhan. Meskipun janjinya Tuhan itu buat Abraham kadang itu kayak apa sih? Gak mungkin deh. Gak jelas deh, aneh deh. Gak mungkin, itu mustahil. Tapi karena kepercayaannya Abraham itu didasarkan bukan dari apa yang dia lihat, tapi dari janjinya Tuhan yang dikasih ke Abraham. Nah kita sebagai anak Tuhan Yesus yang baik nih, anak-anak Joel Kids yang baik, yang keren-keren, anak Tuhan Yesus yang keren-keren, kita harus hidup dipimpin sama yang namanya iman adik-adik. Meskipun kita nggak bisa ngelihat seperti apa sih masa depannya kita nggak bisa lihat apa sih yang ada di depannya kita. Kak, kok hidupku gini-gini aja ya Kak ya? Kok aku tuh setiap hari sudah belajar, setiap hari aku sudah berdoa, rajin baca Alkitab. Waktu mau ujian tuh loh Kak, aku puasa Kak. Tapi kenapa kok nilaiku jelek terus ya Kak ya? Kok nggak pernah bagus ya? Kok nggak pernah ada perubahan ya Kak ya? Ingat adik-adik, berjalan bersama Tuhan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun kita belum lihat hasilnya, meskipun mungkin nilainya matematikanya masih jeblok, tapi tetap berusaha, tetap berjalan bersama Tuhan. Rajin berdoa, belajar, panggil Tuhan datang, Tuhan, ajari aku Tuhan. Tuhan, bimbing aku Tuhan. Bener bisa ya adik-adik ya? Bisa dong. Kak Miranda yakin kalian semuanya keren-keren, bisa, semuanya cinta Tuhan. Nah, meskipun kita belum melihat apa-apa, kok kayaknya nggak mungkin ya Kak ya? Nggak mungkin deh Kak. Aku tuh sampai sekarang belum lihat janjinya Tuhan loh Kak. Tapi ingat, kita harus berjalan bersama Tuhan dan terus pegang janjinya. Setiap langkah yang kita ambil adik-adik, kita bangun pagi, kita berdoa ke Tuhan, kita minta penyertaannya Tuhan, kita minta Tuhan, biar Engkau yang sertai hari ini. Kita terus melangkah dengan iman adik-adik. Jangan pernah tinggalkan itu adik-adik. Nah, habis ini kita mau coba baca ayat hafalannya ya. Coba ya, kita mau buka Alkitab sama-sama. Tapi kok Alkitabnya Kak Miranda nggak ada adik-adik ya? Coba kita ambil ya. Kita hitung 1-3. Nanti kan langsung cering, langsung keluar Alkitabnya Kak Miranda. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, ini Alkitabnya Kak Miranda adik-adik. Semuanya sudah pegang Alkitab di rumahnya masing-masing?
Kalau nggak ada Alkitab yang bentuk buku, bisa pakai handphone, tapi jangan lanjut main ya, jangan lanjut nonton YouTube ya. Sekarang buka Alkitabnya sama-sama di Ibrani 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya, siap ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba kita baca sekali lagi di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, sama nggak tadi sama ayatnya yang diilustrasinya Kak Miranda tadi? Di kalimat terakhir dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke deh, kita mau coba buka lagi di kisahnya Abraham ya adik-adik ya. Banyak kisahnya Abraham adik-adik yang belum kita baca sama-sama. Coba kita buka di Kejadian 15 ayat 5. Coba buka Alkitabnya masing-masing, kita baca bersama-sama di Kejadian 15 ayat 5. Oke, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, bentar, kita berhenti dulu. Wah, tadi Tuhan bawa Abram keluar, terus disuruh ngapain Abramnya? Disuruh lihat ke langit. Habis itu di langit malam itu ada bintang-bintang. Siapa yang pernah lihat bintang di sini? Di malam hari pernah lihat bintang? Ada yang pernah gambar bintang? Wah, keren ya adik-adik ya. Di langit itu ada bintang adik-adik. Dan banyak banget bintangnya. Terus Tuhan ini suruh Abraham buat menghitung bintangnya. Kira-kira nih, coba bisa nggak ya adik-adik yang ngitung ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai puluhan juta mungkin ya bintang di langit itu ya. Kita nggak bisa ngitung. Habis itu, maka firman Tuhan kepada Abram, demikianlah banyaknya keturunanmu. Wah, adik-adik, masih ingat nggak? Kalau misalnya istrinya Abram atau Ibu Sarah itu keadaannya mandul adik-adik. Mandul itu dia tidak bisa melahirkan, dia tidak bisa hamil adik-adik. Jadi di dalam perutnya Ibu Sarah itu nggak pernah bisa punya dedek bayi. Wah, tapi di ayat tadi nih Kak, di ayat tadi dibilangnya banyaknya nanti keturunanmu. Keturunannya Abraham nih dijanjikan sama Tuhan akan sebanyak bintang di langit. Wah, Tuhan janji sama Abraham bahwa keturunannya Abraham itu akan sebanyak pasir di laut dan juga bintang di langit. Siapa pernah liburan ke pantai adik-adik? Ada? Hari ini kan liburan ya, lagi liburan ya. Ada yang pernah liburan ke pantai? Terus lihat pasir banyak gitu ya. Pernah nggak sih kalian iseng-iseng hitungin pasirnya satu-satu gitu? Pernah? Banyak banget nggak pasirnya? Banyak banget adik-adik. Bahkan mungkin 200 tahun pun nggak bakal cukup buat ngitung pasir di laut. Kalau itu kan di pantai tuh, apalagi di lautnya tahu banyak pasirnya adik-adik. Nah, ini janjinya Tuhan ke Abraham, bahwa keturunannya Abraham akan sebanyak pasir di laut dan juga bintang di pantai. Loh Kak, nggak mungkin dong Kak, mustahil dong. Lah wong Ibu Sarah aja mandul, apalagi Abraham sama Ibu Sarah itu sudah tua adik-adik. Udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, sudah nggak mungkin ada dedek bayi lagi di dalam perutnya Ibu Sarah. Tapi kira-kira Abram masih tetap yakin gak adik-adik sama janjinya Tuhan itu? Gak mungkin Tuhan. Ya emang sempat seperti itu adik-adik. Tapi karena dia langsung beriman sama Tuhan, dia percaya. Dan Tuhan juga lihat bahwa Abram itu taat, Abram itu percaya penuh sama Tuhan. Disuruh pergi ke satu tempat yang dia gak tahu, dia nurut. Semuanya kepercayaannya Abraham itu diserahkan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan keturunan sama Abraham dan Ibu Sarah adik-adik. Lalu keturunannya itu juga sebanyak bintang di langit dan juga pasir di laut. Masih ingat gak ini ceritanya? Abraham punya anak namanya siapa? Ishak. Lalu Ishak punya anak lagi, bener gak?
Namanya siapa tuh? Ada 2 tuh. Ada Esau dan Yakub. Dan dari Yakub ini kita pasti udah hafal ya. Yakub ini punya berapa anak? 12 anak. Terus itu punya anak lagi. Semakin banyak adik-adik keturunannya si Abraham. Sampai jadi satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Masih ingat lagunya ini enggak? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Apalagi? Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Wah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Padahal tadi di awalnya, wah nggak mungkin. Bu Sarah aja udah tua. Juga keadaannya juga mandul, nggak bisa punya baby, nggak bisa punya didik bayi. Emangnya mungkin keturunannya bakal seperti pasir di laut dan juga bintang di langit, Kak? Tapi kenyataannya karena Abraham setia, karena Abraham taat, Abraham nurut, dan juga dia percaya sama janjinya Tuhan. Dia nggak meragukan janjinya Tuhan. Akhirnya Tuhan berkati anak, berkati keturunan ke Abraham. Tapi adik-adik, buat si Abraham nunggu keturunannya, nunggu anaknya, nunggu bayinya lahir, itu nggak cuman begitu Tuhan kasih janji, celing, langsung ada baby, langsung ada bayi. Nggak kayak gitu adik-adik. Tapi Abraham harus nunggu 25 tahun buat dapetin keturunan, buat dapetin anak. Lama nggak sih itu? Lama banget ya. Kak Miranda aja sekarang umurnya 21 tahun. Udah kayak berasa lama banget gitu ya di dunia ya. Apalagi ini Abraham nunggu 25 tahun, dia semakin tua, semakin kakek-kakek. Dia nunggu selama itu adik-adik. Wow, keren ya adik-adik ya. Nah, kita ini adik-adik harus punya yang namanya iman kayak Abraham. Karena apa sih? Karena iman itu nih, coba dengerin baik-baik, telinga dibuka lebar-lebar. Iman itu yang membawa kita melihat janjinya Tuhan. Melihat karyanya Tuhan yang luar biasa, yang udah disiapin buat setiap kita. Semuanya percaya? Percaya dong Kak, oke deh. Nah, adik-adik, bagian kita itu hanya percaya. Bagian kita percaya penuh sama Tuhan. Walaupun belum kelihatan nih, penggenapan janjinya Tuhan belum kelihatan, tapi kita harus tetap percaya, lakukan bagian kita dengan benar, dengan serius, kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita menaruhkan semua harapannya kita ke Tuhan, kita percaya sama janjinya Tuhan. Ada satu kunci yang penting yang dilakuin sama Abraham, yaitu sabar menunggu adik-adik. Ini adalah tindakan yang dilakukan sama Abraham adik-adik. Dia sabar menunggu, bergantung sama Tuhan, percaya sama janjinya Tuhan, dan menunggu janjinya Tuhan selama 20 tahun. Dia bersabar menunggu itu adik-adik. Nah, ngomong-ngomong tentang waktu nih adik-adik nih, waktunya Tuhan sama waktunya kita tuh berbeda adik-adik. Terkadang nih, banyak sekali orang-orang termasuk Kak Miranda juga nih seringkali nggak sabar nungguin waktunya Tuhan. Maunya tuh instan, maunya aduh nggak pakai lama dah, nggak usah lama-lama, pengennya cepet aja. Gitu adik-adik. Kalian juga nggak pernah kayak gitu nggak? Kak, aku tuh pengen mobil ini loh Kak, Mini Cooper Kak, yang lucu tuh loh Kak. Kok aku tuh udah berdoa toh Kak, tapi kok belum dikasih ya sama Tuhan ya Kak. Itu mobil beneran loh Kak, bukan mobil mainan yang bisa dikendarain Kak. Aku pengen banget Kak mobil Mini Cooper. Ya aku udah berdoa sih Kak, tapi ya sedetik yang lalu aku berdoanya, tapi kok sekarang belum dikasih sama Tuhan ya Kak ya. Padahal aku udah berdoa tuh, sedetik yang lalu aku baru berdoa. Wah, itu namanya nggak sabar adik-adik. Orang baru sedetik berdoa masa langsung celing. Apalagi kalian masih kecil, masih belum waktunya mengendarai mobil atau kendaraan yang lain. Ingat, waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Mungkin kita pengen adik-adik, kita pengennya sekarang. Bapak Abraham pengennya anaknya sekarang karena dia sudah tua adik-adik. Tapi Tuhan punya waktu sendiri adik-adik buat menggenapi semua janjinya. Buat menggenapi apa sih yang harusnya kita dapatkan dalam hidup kita. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. 25 tahun itu waktu yang terbaik buat Abraham terima yang namanya keturunan, terima yang namanya anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya Abraham aja bisa menunggu 25 tahun, dia setia menunggu janjinya Tuhan, dia setia menunggu penggenapan janjinya Tuhan, kita bagaimana? Bisa nggak kita? Bisa nggak kita nungguin janjinya Tuhan? Dah Kak, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi.
dah lama banget ini janjinya nggak ditepatin. Aku udah rajin berdoa, aku rajin Joel Kids. Tapi kenapa Tuhan nggak pernah dengar doaku, nggak pernah genapin janjiku? Ingat adik-adik, Tuhan punya waktu sendiri. Dan waktunya Tuhan itu terbaik buat kita. Semua percaya adik-adik ya. Nah, bukan waktu yang lama loh, 25 tahun itu Abraham tunggu adik-adik. Bukan waktu yang lama kalau misalnya kita berjalan bersama Tuhan. Nah, makanya itu adik-adik, kita nggak pernah tahu janjinya Tuhan itu datang kapan ya Kak ya. Kapan ya Tuhan itu menggenapi janjinya? Mungkin bisa aja besok, mungkin bisa aja 2 hari lagi, atau mungkin seminggu lagi, atau mungkin bulan depan, atau mungkin setahun lagi, atau mungkin 20 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu adik-adik. Makanya nih Kak Miranda pesan sama kalian, kita jangan pernah lepas kepercayaan sama Tuhan. Kita jangan pernah lepaskan keyakinan kita sama Tuhan. Terus kita beriman, kita pegang janjinya Tuhan, kita percaya Tuhan pasti menggenapi semuanya. Karena apa sih? Karena Tuhan itu nggak pernah lalai adik-adik. Tuhan Yesus nggak pernah lalai menggenapi janjinya. Bahkan Tuhan nggak lupa loh adik-adik loh. Meskipun 25 tahun Tuhan nggak lupa sama janjinya ke Abraham. Tuhan tetap kasih keturunan ke Abraham. Meskipun mungkin bagi orang itu mustahil, nggak mungkin. Wong udah tua kok. Waktu si Abraham itu terima keturunan, terima janjinya Tuhan yaitu Isa adik-adik, anak yang dijanjikan sama Tuhan. Dia itu berumur 100 tahun. Bayangkan, sudah setua apa itu Abraham ya adik-adik ya. Tapi Tuhan gak lupa. Dan Abraham juga gak pernah lepas keyakinan sama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhannya itu selalu menggenapi semua janjinya. Jadi kita ini tugasnya kita adalah apa? Percaya. Bagiannya kita adalah menaruh seluruh kepercayaan kita ke Tuhan. Berpegang sama janjinya Tuhan. Kita terus beriman, setiap hari berdoa, Tuhan biar Engkau yang sertai. Kita selalu baca Alkitab adik-adik. Karena Alkitab ini, kita baca Alkitab itu adalah makanan rohani kita adik-adik. Jangan lupa, setiap hari kita harus kabari Tuhan, Tuhan aku tadi di sekolah mengalami ini loh Tuhan. Kalau kita pengen sesuatu, kita doa ke Tuhan. Biar Tuhan apa? Biar Tuhan yang pegang semuanya. Tuhan dengar kok. Tuhan kalau misalnya kalian berdoa nih, kalian minta sesuatu, Tuhan pasti dengar. Tuhan dengerin. Lalu Tuhan akan cari waktu yang tepat. Tuhan tahu yang terbaik buat kita adik-adik. Karena Tuhan gak pernah tuh biarin kita dalam bahaya. Tuhan gak pernah biarin kita itu jatuh dalam bahaya yang besar. Karena rencananya Tuhan itu, karena rancangannya Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh damai sejahtera semuanya. Yuk kita sama-sama belajar, sama-sama yakin, sama-sama percaya ke Tuhan. Kayak Abraham tadi adik-adik. Kalau Abraham aja bisa tunggu 25 tahun, kita buat nunggu waktu yang sebentar aja nggak bisa sabar. Wah, itu jadi pertanyaan buat kita. Kak Miranda juga masih belajar adik-adik. Kak Miranda masih belajar buat terus nggak jemu-jemu, buat nggak bosan-bosan buat berdoa ke Tuhan, nggak bosan-bosan buat minta ke Tuhan. Tuhan, aku tunggu janjimu Tuhan. Aku gak akan pernah lepaskan Engkau. Aku akan yakin, aku akan percaya sama Engkau. Bisa semuanya? Coba jempolnya, mana jempolnya? Bisa dong. Oke, kita tutup Alkitab kita. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat firman hari ini. Yuk semuanya siap sikap doa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami hal yang baru Tuhan, hal yang perlu kami pahami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan termeterai dalam hidup setiap kami Tuhan, bertumbuh subur dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Tuhan paksa kami Tuhan untuk selalu berjalan bersama-Mu, paksa kami untuk terus melangkah dengan penuh iman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah siapkan sesuatu yang spesial buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau gak pernah lalai menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama di ibadah online ini Tuhan. Biar Engkau yang sertai keluarga kami, Engkau yang sertai sekolah kami, kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Biar melalui firman ini, yang telah disampaikan ini Tuhan, hidup kami Tuhan bisa semakin tumbuh, bisa semakin berkembang di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang biarkan api-Mu terus menyala dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang biarkan kami Tuhan selalu berjalan di dekat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, biar Engkau yang tetap jagai dan bimbing hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. God bless you. Ayat hafalan di minggu ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya teman-teman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati Presiden dan semua pemerintah Indonesia supaya mereka bisa memimpin Indonesia menuju Indonesia emas dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa untuk selalu berdoa untuk bangsa Indonesia ya teman-teman. Teman-teman, Joel Kids sudah mengeluarkan album keempat berjudul Faithful God. Lagu-lagunya seperti ini loh. Jika kalian ingin mendapatkannya, kalian bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke adik-adik Joel Kids, kita sudah memuji Tuhan, kita udah sembah Tuhan, kita udah dengerin firman. Sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Kita mau mengucap syukur sekali lagi ke Tuhan. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau siapin hati buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang telah Kau berikan. Kami masih boleh memuji dan menyembah-Mu bersama-sama di ibadah online ini Tuhan. Biar nama-Mu termuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biar Engkau yang tanamkan Tuhan semua firman-Mu hari ini dalam hidup kami Tuhan. Biarkan firman-Mu itu hidup di dalam setiap hati kami Tuhan. Paksa kami buat berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yakin janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan sekarang kami akan selesai, biar Engkau yang tetap sertai dan jagai kami Tuhan seminggu ke depan Tuhan. Engkau yang proteksi kami, Engkau yang berkati keluarga kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, pelajaran kami Tuhan, liburan kami Tuhan. Engkau yang tetap berkati Tuhan. Dan pertemukan kami minggu depan Tuhan di ibadah Joel Kids Tuhan, biar Engkau yang tetap jagai hati kami, jagai hidup kami Tuhan, jagai langkah kami. Biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam setiap hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua anak Joel Kids yang percaya dan cinta sama Tuhan Yesus katakan, amin. Dadah, God bless you. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi ke Bivan bersama dengan Kak Sibora dan Kak Cena. Yeay, hari ini kita mau main game seru ya. Iya, betul banget. Kasihin aja, let's go. Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, kita sudah ada nih sama adik-adik Joel Kids ya semuanya. Dan hari ini kita mau main games yaitu goyang kardusnya. Nah, cara mainnya gimana nih? Cara mainnya adalah nanti dari tim kuning dan juga tim merah 1 lawan 1 akan dipakaikan kardus dan di dalamnya ada isinya bola. Dan kalian tahu kalian harus ngapain setelah itu? Ayo. Iya, Nggak iya. tahu. Siapa yang tahu? Nggak tahu, oke. Ya, betul. kita harus goyangin kardusnya sampai bolanya keluar. Dan kalau misalnya ada yang kalah, yang paling banyak bola yang ada di dalam kardusnya, langsung kita coret pakai bedak. Kita bedakin nanti. Ayo. Oke, langsung aja yuk kita mau ambil bahan-bahannya dulu. Oke, kita sudah ada nih alat-alatnya dan sekarang langsung kita mulai aja ya. Tim kuning ada David dan tim merah ada Gevarel. Yuk, timnya yang di belakang mundur Mundur dulu yuk. sedikit. Nah, mereka akan kita kasih kesempatan dalam 1 menit. 1 menit. Dalam hitungan 3, 2, 1. Mulai. Yuk, David. Yuk, lebih lagi goyangnya. Yuk. Ayo Gevarel. Ayo.
Oke. Udah, yuk. Yuk, lagi ada 19 detik lagi, Lebih yuk. lagi. Lebih lagi. Ayo, kuning, merah. Ayo siapa Merah nih yang semangat banget ya. ini? 9, Yuk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba kita cek. Habis kasih pora. Habis. 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 Ini juga habis. Gimana ini? Seri kasih pora, seri. 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 Kita anggap aja mereka. Oke. Seri. Menang dua-duanya. Sekarang yang kedua ya. Lanjut. Oke, sekarang ronde 2. Langsung aja ya. Dalam Yuk. hitungan ke 3, 2, 1. Langsung Yuk, yuk, yuk. Merah, 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 merah. Yeay, Loh, merah siapa belum lagi, keluar. Pak? Oh, keluar satu, keluar Wih, wih, dua. wih. Yuk, Coba yuk. jatuh, Bisa, bisa, yuk, bisa, yuk. Ayo, ayo, ayo. Yuk, ayo. Posisinya gini. Ayo, Ya, ayo. lagi, goyang lagi. Jos. Yuk, yuk, yuk. Posisinya nggak boleh tidur. Keluar, ke, keluar, ke. Semua nih. Lagi. Yuk, 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 lagi, yuk, lagi, yuk, lagi, yuk. Yang semangat toh, yang semangat. Ya, ayo, yang semangat. Lagi. Oh. Yuk, Jangan dijatuhin. keluarin yuk. Belum ada yang keluar. Ayo, Josh. Ayo, Eh, winner. Yuk, Jos. Siapa ini ya kira-kira ya? Yuk. Ayo, yuk. Sebentar lagi loh. Wih, sudah mulai kelak nih. Yuk, 10 menit lah. 10 detik lagi adik-adik. Yuk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, 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 hop. Winner ada 1. Jos masih. Pegang. Ini punya Jos. Winner. Nah, masih banyak nih. 1 kita hitung ya. Bulannya punya Jos inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan punya winner ada 1. Dan berarti Nah, ronde- sini Josh. Yuk, Kita Josh, mana coret Josh? dulu ya. Ada. Kita mau Ini. coret Josh dulu ya. Coret dulu. Tapi karena tadi winner juga nurunin, jadi kita coret juga. Yeay. Setuju, Mama. Setuju. Oke, next ronde ketiga. Oke, sekarang babak terakhir yaitu ketiga. Langsung aja ya, kita mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1, mulai. Yuk, mulai digoyang-goyang. Wing. Nggak boleh kayak gitu ya, gitu. Yuk, Yuk, tim digoyang-goyang, merah, yuk. tim kuning, tim merah, tim kuning. Tim merah. Yuk. Tim, wah mana nih tim Yuk, merah mana nih suaranya yang sudah menang? semangat banget loh. Tebak, yuk adik-adik tebak. Mana tim Yuk, kuning merah, suaranya? Yuk, Wih, ayo. siapa ya yang mana ya? Lagi. Yuk, ayo. Wih, sudah mau ayo. nih. Yuk, ayo. Yuk, masih ada 20 detik lagi. Yuk, semangat, semangat. Yuk, bisa yuk. Yuk, digoyangnya lebih. Yuk, joget Lebih lagi. lagi. Lebih semangat dong. Ingat gak boleh diwadepin ke bawah ya. Ayo. Tim merah, Yang tim semangat lagi, kuning, yang tim semangat. merah, tim kuning. Selesai. Stop. Nih, sekarang kita hitung ya. Dari tim merah dulu. Dari tim merah ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada sisa 4 dari tim merah. Oke, tim merah ada 4. Lalu kita hitung tim kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Sudah habis. Sekarang kita mau coret berarti tim kuning. Yes.
adik-adik. Wah, kita sudah main ya tadi goyang kardusnya. Oh iya, sekarang Kak Zipora mau kasih firman nih. Kita buka ya, ada di Amsal 14 ayat 23. Bunyinya, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, coba nanti dilihat teman-teman kalian tadi yang sudah main bolanya, waktu mereka lagi goyang-goyang kardusnya itu, kira-kira mereka pakai berkeluh kesah, aduh kok nggak keluar-keluar ya? Ataukah mereka hanya diam saja dan mengucap syukur nih? Nah, di firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita hanya berkata-kata belaka, kata-kata belaka itu artinya adalah mengeluh. Dan kalau kita hanya mengeluh, kita nggak bersyukur, maka apa yang akan datang? Yaitu kekurangan atau kekalahan buat kita. Jadi hari ini Kak Zipora mau ajak kalian buat yuk kita sama-sama nggak boleh ngeluh ya, tapi kita harus selalu bersyukur. God bless you.